Pak, Shalom. Shalom Bapak Stefanus. Ya, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting Evangelist Planner pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia Tuhan buat saya, kalau saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan buat Bapak Ibu malam hari ini. Dan ini adalah juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan, dan ini adalah yang menjadi tujuan dari Tuhan ketika kita berada di dalam dunia ini, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan semua ini Bapak Ibu bisa lakukan, Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan. Nah Bapak Ibu, senang sekali malam ini kita boleh berjumpa lagi dalam Zoom meeting malam ini. Dan Bapak Ibu, saya percaya Tuhan begitu, hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan sejak dari awal kita menaikkan puji-pujian. Dan saya percaya bukan saja di tempat saya, tetapi di rumah Bapak Ibu juga Tuhan hadir dan lawatannya akan dilimpahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, dan kita akan melanjutkan dan merenungkan arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-40. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan dan saya bagikan dari bagian pertama sampai ke-39 melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp @discipleship@zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan merenungkan arti kehadiran Tuhan bagian ke-40. Dan malam hari ini saya beri tema Seeking God atau mencari Tuhan. Bapak Ibu siap untuk diberkati pada malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati malam hari ini? Berapa siap yang menerima firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita, apapun itu, situasinya dan kondisinya saat ini, apapun yang kita harus hadapi saat ini, situasi dan kondisi yang semakin hari semakin tidak menentu, apapun itu, sakit penyakit yang sedang Bapak Ibu alami, tekanan ekonomi yang sedang melanda, bisnis yang semakin hari semakin terpuruk, usaha yang semakin sulit, banyak yang mengalami PHK, sulit mencari pekerjaan, pendapatan yang menurun, mungkin keuangan kita cukup hanya 1 bulan lagi akibat adanya pandemi COVID ini. Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan mau kita untuk selalu mencari Dia. Jangan cari atau fokus pada hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Dan jangan berfokus pada hal-hal yang melemahkan iman Bapak Ibu. Tetapi fokuslah dan carilah Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Carilah Tuhan, maka Bapak Ibu akan memiliki hidup. Carilah wajahnya, maka Bapak Ibu akan menemukan kasih-Nya dan mendapatkan pertolongannya. Temui Dia,
maka Bapak Ibu akan mengalami mukjizat. Karena mukjizat Tuhan masih ada bagi kita. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagi anak-anaknya. Bagi orang-orang percaya. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan berkata di dalam Injil Lukas pasal yang 11 ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-9 mengatakan, mungkin bisa ditayangkan Pak Hen. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-9 mengatakan, oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, apapun yang Bapak Ibu Saudara saya minta dan cari, ketika Bapak Ibu mengetok pintu hatinya Tuhan, maka kepada Bapak Ibu yang meminta akan diberikan. Kepada Bapak Ibu yang mencari akan mendapatkan. Dan kepada Bapak Ibu yang mengetok hatinya Tuhan, maka pintunya akan dibukakan. Amin. Nah Bapak Ibu, di masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang sedang Bapak Ibu cari saat ini? Kalau Bapak Ibu mencari kelemahan, maka Bapak Ibu akan menjadi semakin lemah. Kalau Bapak Ibu mencari keburukan, maka Bapak Ibu akan menjadi semakin buruk. Tetapi ketika Bapak Ibu mencari yang baik, saya percaya di tengah-tengah situasi dan kondisi, di tengah-tengah keadaan yang buruk, saya percaya Tuhan tetap bekerja dan akan memberikan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan Bapak Ibu. Segala sesuatu yang baik dan terbaik akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, mari kita akan baca ayat firman Tuhan yang akan melandasi firman Tuhan renungan kita malam hari ini. Dan kita akan membacanya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan kedua. Kitab Keluaran pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2 mengatakan ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umat itu pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat yang kedua. Tetapi firman Tuhan berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Bapak Ibu, suatu hari Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan menyampaikan apa yang telah Tuhan firmankan kepada Musa. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi firman Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga akan membiarkan orang Israel pergi. Nah Bapak Ibu, seperti kita tahu, setelah Yusuf mati dan kerajaan Mesir itu diperintahkan oleh Raja Firaun yang tidak mengenal apa yang telah Tuhan lakukan melalui Yusuf, maka orang-orang Israel ini bertambah banyak dan saking banyaknya, maka Raja Firaun ini menjadi takut dan memerintahkan mereka untuk melakukan kerja paksa dan memperbudak orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel ini sekarang sedang ada di dalam perbudakan dan penjajahan oleh bangsa Mesir. Bapak Ibu, Mesir menggambarkan dunia saat ini. Dan orang-orang Israel adalah gambaran dari orang-orang percaya. Sedangkan Firaun adalah merupakan gambaran tentang kuasa iblis, kuasa kegelapan. Dan dikatakan bahwa bangsa Israel sedang dalam perbudakan, dalam penjajahan orang Mesir. Dan ini mirip dengan keadaan kita saat ini, bukan? Di mana saat ini ada banyak orang-orang yang percaya
sedang diperbudak oleh dunia ini. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Dan ini adalah awal perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan ini identik dengan perjalanan kita sebagai orang-orang Kristen. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, yaitu menuju tanah air surgawi. Surga yang bakal. Bapak Ibu, tetaplah mengikut Yesus walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak masalah di dalam hidup ini. Sampai kita finish di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Sampai ke tanah air surgawi. Surga yang bakal. Di langit baru dan bumi baru. Amin. Nah Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk pergi dan mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Dan menemui hadirat Tuhan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Tetapi Firaun mencengkeram mereka. Firaun tidak mau bangsa Israel keluar dari perbudakan. Keluaran 5 ayat 2 mengatakan, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Bapak Ibu, itulah kuasa iblis. Kuasa kegelapan yang sering menyeret kita untuk menjauh dari Tuhan. Dunia mengikuti keinginan dunia. Firaun berusaha untuk bangsa Israel tidak pergi dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Artinya, iblis atau kuasa kegelapan itu akan terus berusaha untuk kita tetap tinggal di dalam dunia ini. Iblis akan berusaha dan membuat kita, membuat Bapak Ibu, Saudara dan saya tidak kembali kepada Tuhan dan terus hidup di dalam perbudakan dunia ini. Bapak Ibu mengertikan apa yang saya sampaikan? Bapak Ibu, mari kita belajar apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan. Seeking God dengan segenap hati ini. Dan ini adalah waktunya kita untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan waktunya main-main. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu, demi keselamatanmu, demi jiwamu, demi masa depanmu yang telah Tuhan siapkan, kembalilah kepada Tuhan dan jangan mencari Tuhan, menemui hadirat Tuhan dengan asal-asalan dan cuma datang beribadah pada hari Minggu, dan itu pun hanya online service. Sedangkan hari Senin dan Sabtu ikut dunia. Jangan Bapak Ibu. Mencari Tuhan itu harus dengan segenap hati. Seeking God with full heart. Dan jangan setengah-setengah. Dan ini bukan lagi waktunya. Korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, Allah kami, adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Ayat yang ke-27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan lamanya. Jauhnya. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Seperti yang difirmankan kepada kami. Bapak Ibu. Firaun berkata. Firman Tuhan mengatakan. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun. Serta berkata, pergilah dan persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Bapak Ibu, inilah yang pertama kali iblis izinkan. Iblis akan mengizinkan Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan, tetapi hiduplah secara duniawi. Iblis bilang, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Artinya Bapak Ibu,
boleh beribadah, boleh melayani Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Dan iblis akan biarkan kita beribadah, melayani, menyembah Tuhan. Tetapi hiduplah secara duniawi. Silakan beribadah, silakan melayani, silakan menyembah Tuhan. Tetapi masih hidup dalam keduniawian. Masih duniawi hati kita. Firaun berkata, pergilah persembahkanlah korban bagi Allahmu. Firaun mengizinkan Musa dan Harun dan seluruh bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Tetapi di negeri ini, tetapi hidupmu tetap dalam keduniawian. Bapak Ibu, boleh persembahkan korban, tapi masih di negeri ini. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya, di akhir zaman ini, iblis gak gemetar kalau kita, Bapak Ibu, pergi beribadah. Iblis gak takut kalau kita, Bapak Ibu, pergi melayani. Iblis bilang, silakan melayani. Tapi tetap hidup dalam keduniawian. Bapak Ibu, iblis tidak akan terusik dengan apapun yang kita lakukan. Dengan apapun yang kita kerjakan. Dengan segala pekerjaan kita. Dengan segala pencapaian kita. Dengan segala prestasi kita. Dengan segala ketenaran kita. Dengan segala pelayanan kita. Bahkan dengan segala ibadah kita yang kelihatannya sakral. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang iblis inginkan. Yaitu agar manusia, terlebih lagi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid-murid Yesus, untuk ditarik dan diseret, serta dijerat dan terlena dengan segala kenikmatan duniawi. Bahkan untuk berbalik dan menyembah yang lain selain Tuhan. Iblis gak masalah dengan bangunan-bangunan gereja dan tempat-tempat ibadah yang megah. Gak masalah dengan orang yang datang beribadah di dalam gedung gereja itu banyak. Gak masalah dengan khotbah hamba Tuhan yang menarik. Tapi yang menjadi masalah bagi iblis adalah kalau orang-orang datang memuji dan menyembah Tuhan, di mana saja tempatnya. Itulah yang paling tidak disukai iblis. Jadi, kenapa iblis tidak suka kalau orang-orang memuji dan menyembah Tuhan? Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka hadirat Tuhan turun. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan akan memenuhi tempat di mana Bapak Ibu berada. Dan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan itulah yang akan mengusir segala kuasa iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hadirkanlah pujian dan penyembahan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka iblis tidak akan menguasai hidup kita. Pujilah Tuhan dan sembahlah Tuhan setiap saat, setiap waktu, di mana saja dan kapan saja di dalam kehidupan kita. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, hari-hari ini dia sedang memainkan dua kakinya. Satu kaki di dunia ini dan satu kaki di sorga. Hari Minggu hatinya kepada Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu hatinya terikat dengan keduniawian. Hari Minggu berdoa. Hari Senin sampai Sabtu berbuat dosa. Bapak Ibu, iblis akan tetap mengizinkan kita menyembah Tuhan selama kita tetap mengikuti kehidupan duniawi. Hidup menurut dunia. Hidup menurut kedagingan kita. Iblis bilang, silakan angkat tangan menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Tapi habis itu pergi ke pecah bulan.
dengan dunia. Bapak Ibu, ini semuanya busuk dan bau yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Repent, bertobatlah. Dan biarlah firman Tuhan ini menegur dan mengubah kehidupan kita mulai saat ini, mulai malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-17 dan ke-18. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18 mengatakan ayat ke-17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Ayat ke-8. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, pisahkanlah dirimu dari mereka dan jangan menjamah yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu. Wow, keren Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hadirkanlah selalu pujian dan penyembahan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka iblis tidak akan menguasai hidup kita. Pujilah Tuhan dan sembahlah Tuhan setiap saat. Setiap waktu, di mana saja, kapan saja di dalam kehidupan kita. Dan jadilah penyembah-penyembah benar. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, Kitab Keluaran pasal 8 ayat 28 mengatakan, Kitab Keluaran pasal 8 ayat 28 mengatakan, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Dan janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Bapak Ibu, di sini dikatakan, kamu boleh pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Kamu boleh menyembah Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. You can worship God, but do not extreme. Kamu boleh menyembah Tuhan, tapi jangan terlalu ekstrim. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu dalam sama Tuhan. Jangan terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ini yang dunia buat kita hari ini. Mengikut Tuhan itu biasa-biasa saja. Jangan terlalu fanatik lah. Nyembah Tuhan itu biasa-biasa saja. Jangan terlalu radikal lah. Firaun bilang, jangan jauh-jauh. Artinya apa Bapak Ibu? Firaun adalah gambaran kuasa iblis. Inilah strategi dari iblis. Prinsipnya iblis, kamu boleh nyembah Tuhan, tapi tetap hidup dalam keduniawian. Tetap hidup dalam daging. Tetap hidup dalam kedagingan. Kamu boleh nyembah Tuhan, tapi jangan terlalu ekstrim. Jangan terlalu sungguh-sungguh. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu serius sama Tuhan. Bukankah hari-hari ini seperti begitu? Bapak Ibu, saya mau katakan buat Bapak Ibu. Menyembah Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan serius. Harus ekstrim. Dan harus radikal. Harus fanatik. Dan nggak boleh main-main. Mengikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Bapak Ibu, mengikut Tuhan nggak bisa part-time. Tapi harus full-time. Nggak bisa separuh waktu. Tapi harus sepenuh waktu. Mengikut Tuhan itu nggak bisa part-hard.
Nggak bisa separuh hati, tapi harus full heart, sepenuh hati. Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu nggak bisa setengah-setengah, tapi harus full, harus penuh waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dikatakan, kitab Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 mengatakan, bukan demikian. Kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kenapa hanya laki-laki yang boleh menyembah Tuhan? Bagaimana dengan perempuan-perempuan dan anak-anaknya mereka? Bapak Ibu, Firaun adalah gambaran kuasa iblis. Dan inilah strategi yang dipakai iblis. Kalau orang tuanya tidak bisa dicegah untuk menyembah Tuhan, maka iblis akan melarang anak-anaknya untuk menyembah Tuhan. Hanya laki-laki yang boleh menyembah Tuhan, tetapi anak-anaknya jangan. Bukankah ini yang terjadi akhir zaman ini? Bapak Ibu, iblis melarang anak-anak muda untuk beribadah, untuk datang menyembah Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu, kalau dia tidak bisa stop orang tuanya menyembah Tuhan, maka dia akan mengincar anak-anaknya untuk tidak menyembah Tuhan. Dan ini sebenarnya adalah cara kerjanya Tuhan dari generasi ke generasi. Karena Tuhan adalah Allah atas generasi. Tuhan selalu mempersiapkan generasi-generasi berikutnya menurut tatanannya. Tuhan memperhatikan keturunan demi keturunan di dalam tatanannya. Yang akan menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Bapak Ibu perhatikan. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Tuhan telah siapkan mereka sebagai generasi penerus untuk menyelesaikan skenario Tuhan di dalam kehidupan manusia. Dan iblis ini hanya meniru. Dia menyontek. Dia mengcopy paste dari cara Allah yang agung. Iblis ini imitasi. Iblis ini palsu dan bukan asli. Dan cara yang dipakai iblis inilah untuk satu generasi ke generasi antara 50 sampai 100 tahun. Makanya, Bapak Ibu, Daud memperhatikan generasi yang di bawahnya. Dan sebelum dia mati, dipanggil Tuhan. Alkitab mengatakan, jauh-jauh hari sudah mempersiapkan Salomo untuk membangun bait Allah. Bapak Ibu, the next generation ini penting. Karena iblis tahu, kalau anak-anak muda, generasi berikutnya diincar, dihabisi, disikat, dihajar, dihancurkan, maka kekristenan akan hilang. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus akan semakin habis dan hilang. Sehingga tidak ada lagi yang menyembah Tuhan. Tidak ada lagi yang beribadah di tempat-tempat ibadah. Dan ini sedang terjadi di akhir zaman ini. Bapak Ibu, di Korea, budaya K-pop telah membuat generasi hancur. Dan anak-anak muda tidak lagi suka datang untuk menyembah Tuhan. Padahal orang tua mereka ada yang menjadi hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena iblis selalu menyerang generasi berikutnya. Tetapi janganlah takut karena Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Amin. Nah Bapak Ibu yang terakhir, Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Kitab Keluaran pasal 10 ayat 24 mengatakan, lalu Firaun
memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Bapak Ibu, di sini dikatakan, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan." Go, go. You can worship God, but do not sacrifice anything. Pergilah menyembah Tuhan, tapi jangan mengorbankan apapun. Bapak Ibu, inilah yang iblis lakukan. Boleh nyembah Tuhan, tapi jangan mempersembahkan persembahan. Nah Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus datang beribadah dan mereka hanya mau dengar khotbah. Bukan itu yang Tuhan mau. Karena yang terpenting bagi Tuhan adalah saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan itulah yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Itulah waktu yang terpenting di dalam sebuah ibadah. Ketika kita datang dan mau persembahan puji-pujian dan penyembahan kita, maka Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Dan itulah persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, saya mau menayangkan satu klip pujian yang sangat indah. Dikatakan, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun yang dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya. Tak ingin ku berpaling darimu, selamanya ku akan menyembah Tuhan. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pujian ini dan merenungkan semua kata-kata yang dinaikkan lewat pujian ini. Dan biarlah ini boleh menjadi doa dan harapan kita kepada Tuhan. Tuhan, kita ingin berpaling darimu, selamanya aku mau menyembahmu. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku.
Haleluya. Praise God. Tak ingin hatiku berpaling, selamanya ku mau menyembahmu, Tuhan. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan di dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Nah silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah sampaikan dan kita akan berdoa.